Terima kasih pemirsa yang kembali bersama kami dan masih akan berbincang bersama dengan Mas Raditya Krisna Pradana, Equity Research PT Kanakahita Solvera. Dan berikut adalah rekomendasi saham pilihan pemirsa yang sudah kami rangkum dalam grafis dari Kanakahita Solvera. Yang pertama ada BTPS direkomendasikan buy dengan support 1860, resistance 1955. MNCN buy dengan support 670, resisten 705. Era Jaya buy dengan support 478, resisten di 490 dan Unique Sales dengan support 99 dan resisten 107. Oke, kita kembali berbincang pemirsa bersama dengan Mas Radit. Mas Radit, tadi kita membahas emiten yang akan IPO pada pagi hari ini VKTR begitu ya, jam 10 nanti pemirsa. Kemudian Anda lebih banyak merekomendasikan saham-saham seperti yang sudah saya sebutkan. Kita ke BTPS terlebih dahulu. Dengan range support resisten ini lebih ke terms-nya jangka waktunya berapa lama? Oke Mbak Prisa, untuk BTPS kami sarankan lebih ke mid to long term ya Mbak, karena kami melihat secara performa keuangan itu BTPS di kuartal 4 tahun lalu itu mencatatkan net income tertinggi sepanjang 3 tahun terakhir gitu ya Mbak, dan kemudian cenderung stagnan pada kuartal 1 tahun ini. Namun dari pergerakan harganya BTPS cukup terdiskon menurut kami. Di kemarin penutupan tuh di level 1900, penurunan sejak November 2022 dari level 3360, sehingga kami mencermati BTPS secara harga menurut kami termasuk dalam anomali dalam pergerakannya gitu ya Mbak, sehingga kami sangat menyarankan untuk Bapak Ibu dan investor bisa melakukan buy on weakness. Karena menurut kami tidak ada penurunan performa dalam fundamentalnya, sehingga ketika penurunan ini terjadi ataupun penurunan signifikan ini terjadi, ini hanyalah diskon untuk BTPS seperti itu Mbak, dengan target dari kami minimal 2.500 untuk mungkin 6 bulan ke depan. 2.500 untuk 6 bulan ke depan. Jadi kalau sekarang BTPS sendiri di 1.900 lebih baik mulai cicil beli begitu ya? Betul, cicil beli, karena di support horizontalnya 5 tahun terakhir berada di level 1710 Mbak. Mungkin bisa dicicil di area support sekarang hingga 1710 apabila harga BTPS diberikan kesempatan ke level tersebut. Cut loss di level berapa untuk BTPS? Cut loss untuk mid to long term masih below 1770 Mbak. Oke. Pola apa sih yang terbentuk dari BTPS ini secara teknikal sehingga Mas Radit menilai bahwa secara medium to long BTPS ini menarik dan layak untuk masuk menjadi portofolio investasi? Dari chart hariannya BTPS akhir-akhir ini berpotensi membentuk falling wedge pattern Mbak, atau pattern yang mengindikasi adanya pembalikan arah dari bearish ke bullish. Selain itu dari indikator MACD-nya juga ada indikator bullish divergence, artinya harga semakin turun namun indikator MACD-nya semakin naik, yang artinya bisa dibilang penurunan BTPS saat ini sudah terbatas begitu Mbak Prisa. Oke. Penurunannya sudah terbatas, layak untuk dicermati 1860 sampai 1955 itu adalah range terlebih dahulu ya untuk Betul, Mbak Prisa. BTPS. MNCN, apa yang menarik dari MNCN masuk dalam rekomendasi saham pilihan Anda berikutnya? MNCN secara katalis fundamental kami melihat ada dua pendorong atau katalis positif Mbak. Pertama, MNCN terpilih dalam hak siar menyiarkan timnas sepak bola sepanjang tahun ini. Kemudian yang kedua adalah kita juga melihat sebentar lagi kita akan memasuki tahun demokrasi, sehingga dua poin ini secara fundamental kami memproyeksikan akan mendongkrak peningkatan pendapatan iklan MNCN di tahun ini. Kemudian secara teknikal MNCN juga cukup menarik karena kami sudah trend shifting gitu ya Mbak, sudah perubahan tren dari bearish ke bullish dan saat ini sedang berada di area konsolidasinya dan berada tepat di support horizontalnya range 685 hingga 670. 685 sampai 670 itu adalah range pembelian ya? Betul Mbak. Kalau kita lihat untuk MNCN
Secara fundamental, apa yang layak dicermati dari emiten media satu ini? Secara valuasi kami melihat MNCN jauh lebih murah jika dibandingkan dengan SCMA dan potensi katalis positif dari peningkatan hak siar atau pemilihan hak siar di tahun ini untuk timnas sepak bola, Mbak, dan menjelang tahun demokrasi. Oke, dalam 1 bulan terakhir MNCN sudah menguat 15,13%. Anda tidak melihat bahwa kenaikan ini sudah cukup tinggi, artinya untuk jangka waktu pendek agak premium? Kami melihat peningkatan yang terjadi dalam 1 bulan terakhir ini merupakan trend shifting dari MNCN, sehingga kami melihat beberapa bulan terakhir itu masih bearish, kemudian peningkatan 1 bulan terakhir ini MNCN sudah terkonfirmasi reversal gitu, Mbak. Oke, itu dia rekomendasinya untuk MNCN. Justru peningkatan 1 bulan terakhir ini adalah shifting menjadi pola reversal begitu ya, dari sebelumnya melemah. Baik. Betul, Mbak. Indeks harga saham gabungan pada pagi hari ini pemirsa dibuka masih di teritori negatif tipis 0,08%, tapi masih di bawah 6.700, tepatnya di 6.691, turun 7 poin. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di segmen Market Buzz. Terima kasih pemirsa yang kembali bersama kami, dan berikut kami tayangkan untuk Anda data RTI, dan Anda juga bisa mencermati di RTI Anda mungkin ya, pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. Beberapa detik yang lalu kami capture pemirsa, indeks harga saham gabungan memang masih bergerak di teritori negatif pemirsa ya. Kemudian dapat kita cermati saham yang masuk dalam kategori top gainers pada pagi hari ini. Ada VKTR pemirsa yang melambung 24% di hari perdananya, di posisi 124 dari posisi IPO atau level IPO-nya pemirsa adalah 100 ya, di posisi 100, sekarang di 124 karena naik 24%. Kemudian ada Gosco 3%, EMTK 2,6%, Bumi 1,8%, GoTo 0,85%, Wifi 0,8%, Indofood 0,69%, BRPT, IRSX masuk dalam 10 saham top gainers pada pagi hari ini. Kemudian pemirsa untuk losersnya ada saham seperti DSNG, Adaro, ITMG, Kalbe Farma, BBRI, PTBA, Antam, kemudian juga BMRI pemirsa. Di mana Adaro yang pekan lalu mengalami penguatan signifikan, hari ini turun 2,5% pemirsa ya, ITMG juga turun, dan beberapa saham lainnya. Seperti selengkapnya juga bisa Anda saksikan pemirsa mengenai update dari pembukaan perdagangan di sesi pertama pagi hari ini. Dan masih tersambung melalui video conference bersama dengan Mas Radit Krisna Pradana, Equity Research PT Kanakahita Solvera. Mas Radit, kita lanjutkan dulu ya untuk rekomendasi saham pilihan Anda tadi. Masih ada dua, yaitu Era Jaya dan juga Unik. Seperti apa untuk Era Jaya? Betul, Mbak. Era Jaya kami mengamati juga cukup menarik saat ini, Mbak, secara fundamental dan teknikalnya. Secara fundamental, Era Jaya mencatatkan pertumbuhan pendapatan atau penjualannya juga meningkat dalam kuartal 4 tahun lalu, itu pula dengan kuartal 1 di tahun ini. Kemudian secara teknikalnya Era Jaya saat ini kami proyeksikan sedang berada di ascending channel-nya gitu ya, Mbak ya. Ketika Era Jaya berhasil break dari channel ini, kami proyeksikan mid to long term Era Jaya akan mengalami peningkatan ke level 650, Mbak. Ke level 650 itu adalah level terdekat untuk Era Jaya. Target mid to long term, Mbak. Mid to long ya. Harus break dulu di 490 ya. Betul. Kalau kita lihat Era Jaya pada pagi hari ini bergerak di posisi 484, turun 0,41%. Apakah sebaiknya kita buy on weakness atau bagaimana? Mengingat ya level yang Anda berikan untuk beli juga sebenarnya masih di bawah ya, masih di 478. Betul, Mbak Brisa. Kami menyarankan lebih buy on weakness di level support yang kami berikan. Pola apa yang terbentuk oleh Era Jaya? Era Jaya ascending channel, Mbak, sehingga ketika break level tersebut kami proyeksikan bisa mencapai target di sekitar level 650. Oke,
Unik Anda rekomendasikan sell dengan target di 107. Pagi hari ini Unik naik lagi 2%, 108. Tetap sell ya. Iya Mbak, Unik berada di level resisten cukup kuatnya di level 107 hingga 109 Mbak, sehingga kami proyeksikan akan mengalami penurunan dulu ke level 80 Mbak Prisa, mengingat volume akhir-akhir ini juga mengalami penurunan yang cukup signifikan, sehingga kami memproyeksikan atau merekomendasikan sell untuk Unik saat ini. Bagaimana kalau ternyata 108 justru break ke atas atau 109 yang Anda berikan justru break ke atas? Apakah tetap sell atau bisa tambah posisi? Tergantung dari volume dagangan hari ini Mbak, kami melihat ketika break dengan volume buy yang tinggi di level 108 atau 109, berarti skenario alternatif kami yang akan berjalan sehingga minimal akan mencapai level 129 kembali atau level high-nya pada tanggal 13 Juni kemarin. Oke, itu dia rekomendasi pemirsa untuk saham pilihan PTPS, MNCN, Era Jaya, dan juga Unik dengan rekomendasinya buy, kemudian juga ada buy weakness, kemudian juga ada sell pemirsa ya. Mencermati pembukaan perdagangan pada pagi hari ini, Mas Radit, apa yang bisa Anda simpulkan pola pergerakan dari indeks harga saham gabungan di mana IHSG masih melanjutkan pelemahan di akhir pekan lalu? Iya Mbak Brisa, kami ingin menekankan pada Bapak Ibu investor semua ketika posisi indeks harga saham gabungan masih di level saat ini, sebetulnya kami ingin memberikan insight karena bukan untuk ditakuti seperti itu ya Mbak ya, karena kami melihat pergerakan indeks harga saham gabungan saat ini hanya lagging gitu Mbak, karena indikator makroekonomi kita sudah mengarah ke positif karena inflasi per Mei tahunan Indonesia sudah di level 4% atau sudah masuk di level yang ditentukan Bank Indonesia di range 2 hingga 4%, walaupun masih di range batas atas, dan proyeksi dari kami seharusnya di semester 2 nanti inflasi tahunan Indonesia sudah masuk ke range 2 hingga 4%, dan harapannya suku bunga Indonesia juga dapat kembali landai, sehingga ketika posisi seperti ini atau indeks harga saham gabungan masih lagging, saat ini merupakan waktu yang tepat untuk melakukan buy on weakness dan mengakumulasi saham-saham dengan fundamental baik dan take profit di akhir tahun nanti Mbak. Terakhir, support resisten IHSG dari Kanakahita Solvera, Mas Radit, di posisi berapa? Support saat ini terdekat di 6.600 hingga 6.670 Mbak, dan resisten di 6.750 Mbak Prisa. Terima kasih banyak Mas Radit sharing informasinya. Semoga apa yang kita bahas bisa menjadi referensi untuk pemirsa di rumah. Sukses dan sehat selalu untuk Anda. Selamat pagi. Pagi Mbak Prisa, terima kasih. Ya pemirsa, lagi-lagi keputusan investasi kami kembalikan sepenuhnya ke tangan Anda ya. Dan berikut headline dari Power Breakfast pada pagi hari ini pemirsa, di antaranya. Perputaran uang laga Indonesia versus Argentina ditaksir mencapai 965 miliar rupiah. Emiten kendaraan listrik grup Bakri PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk IPO pada pagi hari ini dan sudah mengalami kenaikan pemirsa 24%. Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo minta calon presiden 2024 harus memahami masalah ekonomi. Dan pemirsa, segmen Create Up akan segera kembali usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami dalam Power Breakfast.